Baik Bapak Ibu, kita kembali kita akan melaksanakan diskusi di siang hari ini. Kami akan membuka 2 sesi dan per sesi terdiri dari 3 penanya. Yang pertama mewakili tokoh masyarakat, yang kedua mewakili tokoh adat, dan penanya ketiga mewakili tokoh perempuan. Kami persilakan untuk mewakili tokoh masyarakat. Silakan mengambil tempat di depan, menyebutkan nama dan yang akan dipertanyakan. Dan kepada tokoh adat dan tokoh perempuan pun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kunjungan Bapak Gubernur untuk pertama kali di tempat ini dan mendengarkan prestasi. Semoga prestasi Bapak ini menjadi bagi pertumbuhan daerah ini. Nama saya Reno Sukon. Saya Sekretaris Dewan Adat. Ada beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengulangi, sekali lagi saya mengulangi, karena menurut saya ini hal yang paling prinsipil dan paling titik yang bisa memberikan kerawanan di daerah ini. Silakan bisa tanya kepada Pak Kapolsek, Kapolres, dan beberapa intelijen dari polisi. Kami selalu koordinasi bagus. Ini terkait dengan terkurangnya pelantikan saudara Joni Iden. Pada saat itu saya sebagai Panwas, ketua Panwas untuk penerimaan MRPN, kemarin pada saat Bapak setidak kami untuk pertama kalinya menerima Bapak dengan pintu untuk menyampaikan hal ini. Dan alhamdulillah kami sudah ketemu Bapak karena berkat Bapak memberikan perintah kepada Pak Kaban untuk bisa memfasilitasi ini. Namun demikian, menurut pengamatan kita sampai dengan hari ini belum pasti. Kami sangat mengerti bahwa kesatuan bangsa politik di sana itu agak sedikit abu-abu. Kenapa abu-abu? Kami mengacu kepada Perdasi 08, bukan Perdasi 03. Ini yang ada keseluruhan besar di situ. Dan kami sudah bertemu menyampaikan sehingga Bapak secara tegas jangan bolak-balik aturan di dalam. Katakanlah yang benar sehingga ini menjadi kebahagiaan dari masyarakat. Jadi singkat kata, mohon izin untuk Bapak Joni dalam waktu dekat bisa dilantik menjadi representatif kultur kami dari masyarakat Maluku Selatan sesuai dengan undang-undang. Terus hal kedua, kebetulan saya ini sekretaris pemerintahan di kabupaten ini sudah 10 tahun. Saya mau begitu hati Bapak, bisakah kita ini tokoh-tokoh pemerintahan lain sudah mati, mungkin kita hitung itu mungkin ada 11 orang saja. Bapak, pemerintah provinsi bisa kasih kita semacam penghargaan dari bentuk rumah, jangan uang. Karena kami daerahnya juga defisit dalam laporan. Annual report yang dibuat oleh keuangan ini kita lihat bahwa ini karena kita melepas sudah rendah itu kami sangat mengakui itu. Sehingga dengan ada bantuan pemerintah pusat, provinsi, ini kita merasa bahwa hadirnya pemerintah di daerah kita, ruangnya ada di sini. Jadi kami tidak minta uang, tapi tolong dari kebijakan itu di PRK bisa kasih, tapi harus lewat Bapak Bupati. Itu. Terus hal ketiga, kalau bisa sama dengan Bapak, bisa Bapak selaku Gubernur ini, biasanya bisa sosialisasi PP 106, 107, Perpres 121, PP 24, ini menjadi semacam suatu aturan di tempat ini. Untuk semua orang harus mengerti dan kerja di sini, beraturan. Kenapa? Karena ini dasar kita berpijak. Nanti masuk ke RPP. RPP dari 2024 menjadi 2042. Mungkin ini programnya harus membumi. Sehingga dari Bapak yang mengerti baik, kita
bisa bagaimana ke depan. Supaya ada tim untuk terrealisasi aturan ini. Supaya tidak terjadi dualisme pemikiran antara program dari pusat membangun Papua ini kan dari Papua. Kami sudah undang-undangnya jelas, potong dua sudah diterima. Tetapi itu, terus yang ketiga, ini juga itu mohon begitu cara mantap lagi Pak. Kalau bisa, kita orang-orang Papua ini konsepnya seperti apa? Jangan diarahkan ke ASN. Karena saya lihat dari gubernur dulu sampai sekarang ini tidak pernah ada orang-orang Papua ini ke sektor informal. Jadi petani coklat, merah dan sebagainya. Mungkin ini program orang-orang Papua bikin ini. Coba jangan orang berbondong-bondong tamat sekolah kan beda di pegawai negeri. Berapa besar APBD kita? Kita harus boleh itu. Sambil sektor kita punya modal ada, kita punya Polda, potensi daerah ada. Kenapa ini jadi dialihkan ke sana supaya dia profesinya pengembangan profesinya mungkin konsep pembangunan Papua ini yang mungkin kami dari daerah mau saya berpikir bisa kasih dan mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk arahan yang tadi Pak Bupati sudah katakan. Karena kami tunggu, kami honor dan tenaga kontrak tunggu tidak jadi itu yang tadi kami bicara begitu. Tapi kami sudah dengar penjelasan dari Pak Bupati sudah jelas. Jadi itu yang kami kembalikan. Terima kasih. Bapak nama siapa? Tolong sebut namanya. Ahmad Sido. Terima kasih. Tokoh perempuan kalau ada kami persilakan. Saya karena sudah siang saya lanjutkan. Pertama, yang saya mau sampaikan juga seperti yang tadi disampaikan dari Bapak Hukum. Jadi DPRD itu adalah orang asli Papua yang memang benar orang asli Papua. Tapi harus dibagi sama rata dengan perempuan. Perempuan juga punya hak. Karena sekarang itu perempuan dengan laki-laki berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada Bapak PT Gubernur supaya kami orang asli Papua mungkin bapak-bapak tidak ada, tapi saya bicara untuk mama-mama. Kita ini ada punya CP-CP, tapi CP-CP ini tidak pernah kita pakai. Itu pakai dari bantal di rumah. Padahal kami waktu urus itu pengeluaran. Provinsi saya mewakili mama-mama yang ada di Maluku Selatan ini. Saya mohon kepada Bapak PT Gubernur supaya memperhatikan hal ini. Karena Bapak duduk di atas, Bapak di dalam kantor, tapi di luar sana orang sudah berpegang dengan proyek-proyek. Jadi saya berharap supaya kami yang ada di Mansel ini, kami punya CP-CP juga sudah masukkan ke sana. Tetapi tidak pernah dijawab, karena katanya orang yang sana sudah ambil. Ada yang bilang dia orang asing Arfak dan dia yang harus punya hak. Tapi saya pikir kita semua orang Papua yang ada di tanah Papua ini, kita semua punya hak. Yang ketiga, saya mau kepada kita semua masyarakat. Mari kita menghormati, menghargai. Hari ini Bapak PT Gubernur datang mengunjungi kita. Dan sekarang kita juga, saya mama, tapi saya bisa berhadapan dengan Bapak menyampaikan apa yang saya mau. Dan juga Bapak Bupati, Bapak ini Bapak orang nomor 1 di Mansel. Yang pimpin kita dan pertama. Jadi kita menghargai. Walaupun kita itu anak asal, tapi kan ada bedanya. Bapak adalah Bapak Bupati, berarti kita ini rakyatnya, jadi kita menghargai. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan Bapak. Baik, untuk sesi pertama kami cukupkan dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak
PJ Gubernur untuk menjawab pertanyaan dari 3 perwakilan penanya. Baik, terima kasih. 2 laki-laki, 1 perempuan. Berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan, karena ternyata waktu bicara saja sudah 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang kedua, yang penanya kedua, saya kira saya tidak, ini karena materinya hanya mendukung Pak Bupati. Saya yang pertama dengan yang ketiga. Yang pertama soal Bapak sama tadi ini Renal Tukon, orang Arfak ini. Oh di Merauke, Muyu ka Marinka, Muyu. Baik. Soal kaitannya dengan MRP, tentunya prosesnya sudah berjalan dan pasti kami mendengarkan aspirasi yang terakhir dari masyarakat, termasuk dari Bapak Bupati Ipansen. Jadi berdoa saja, baru beberapa hari yang lalu pelantikan MRP di Papua Barat Daya. Mudah-mudahan yang tersisanya sesuai dengan prosedur kami telah penuhi dan selanjutnya telah kami ajukan juga ke Mendagri. Mudah-mudahan secepatnya untuk dilakukan. Kemudian yang kedua soal penghargaan, memang ini menjadi masukan, tentunya perlu diinventarisir lagi ya orang-orang yang berjasa. Jadi kalau dari Mansel tadi, tentunya nanti kami butuh wakil-wakil untuk kemudian coba yang dari yang lain juga, supaya ini harus ada satu, katakanlah kalau itu penghargaan bisa diberikan tetapi final. Ada dasar hukumnya, ada finalnya. Final itu artinya habis ini ya sudah. Yang lainnya kalau berikut lagi ya tentunya mekanisme pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya untuk rumah ya pelayanannya rumah. Tapi apa yang Bapak sampaikan nanti juga kami ini pimpinan OPD yang ada di sini kami catat, kemudian kami juga inventarisir juga. Saya ingat katanya 315. Berapa orang yang masih hidup? Pak, kalau 315 itu provinsi Papua. Oh yang di sini punya? Oh yang ini di sini? Oh oke. Oh yang di sebelah. Ya ini kan nanti bersifat tentunya bantuan. Nanti kita juga lihat sesuai dengan kemampuan keuangan. Jelas pasti lewat Pak Bupati seperti apa rumusan programnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi apa? Oh ya, sosialisasi, oke. Ini juga menjadi masukan, nanti kami juga bersama dengan OPD terkait seperti hukum dan juga ini untuk program sosialisasinya. Nanti kita catat untuk sosialisasi. Memang sosialisasi ini berjenjang. Ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten. Karena undang-undang itu berarti menjadi milik kita semua. Sosialisasi pun seharusnya bukan harus dalam forum yang besar. Kapan saja bisa dilaksanakan. Camat juga bisa jelaskan, kepala kampung juga bisa jelaskan, bupati jelaskan, juga provinsi jelaskan. Tetapi kalau mau dalam bentuk satu kegiatan, tentunya harus kita rencanakan dulu. Ya begitu Bapak ya. Terima kasih atas sarannya. Kepada Ibu tadi soal perempuan, ya tentunya ini amanat khusus. Ya kan begitu. Amanat khusus dia bilang tentang porsi perempuan. Tetapi ketika mulai pelaksanaannya, disinilah yang kemudian kadang-kadang laki-laki lebih keras dari perempuan. Terus perempuan mulai mundur-mundur dan kejar, tinggal ada yang satu, ada yang kosong. Nah ini yang kemudian menjadi catatan kita, bahwa aturan telah mengatur tentang porsi, tetapi dalam pelaksanaannya itu yang kemudian kadang-kadang perempuan masih belum optimal dalam kaitannya dengan porsi-porsi di dalam ini. Nah, oleh karena itu juga memang menjadi perhatian soal siapa-siapa yang ikut atau yang menjadi MRP dari kabupaten, tentunya aturannya ada dan kami kembalikan kepada masing-masing kabupaten dengan prosesnya.
Ya, karena tidak intervensi, tidak intervensi gubernur atau bupati tentang siapa yang kemudian. Nanti kalau sudah selesai baru serahkan, baru kita proses untuk pelantikan. Ya, tetapi dia punya mekanisme dari bawah itu betul-betul memang dari masyarakat itu sendiri, masyarakat adat itu sendiri. Termasuk nanti DPRK besok, hampir mirip dengan MRP. Jadi kita memfasilitasi saja, tetapi kita tidak intervensi. Kemudian ada apa lagi tadi Ibu? Ada satu lagi? Izin Bapak, kontraktor Mama Papua. Oh iya, memang ini mengenai kontraktor ini perlu kita pahami benar bahwa kita tidak bisa bicara atur-atur. Memang ada penunjukan langsung, ada lelang yang kemudian terbatas dan lain sebagainya. Tetapi tentunya mengenai pekerjaan ini jumlah yang punya CV banyak sekali, baik di kabupaten maupun juga di provinsi. Ya. Kemudian dari kabupaten banyak juga yang pergi ke provinsi. Mungkin lagi sudah di kabupaten tapi dia cari lagi di sana. Tidak terkontrol juga. Ya. Kemudian yang kedua, proyek itu kan bukan uang sih, bukan uang saja. Itu ada masalah dan kebutuhan yang dirumuskan baru lahirnya yang namanya proyek. Ada datang bilang, Bapak, kita mau anak sekolah jadi kita kasih proyeknya. Itu salah. Kami tidak makan dari nama proyeknya, itu salah. Karena kalau hanya makan saja kami kasih sembako. Kalau hanya mengenai uang sekolah ada bantuan pendidikan. Proyek bukan itu. Proyek itu mitra kerja pemerintah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak boleh ada transaksi uang di muka ketika mendapatkan sebuah proyek. Seolah-olah itu uang ansih. Ini perlu diingat dengan baik. Karena uang di depan mulai bicara tentang uang ansih, maka pekerjaan tidak selesai. Itu saya bilang, proyek bukan uang saja, tapi ada masalah di situ. Semakin besar proyeknya, masalahnya semakin besar. Ya, lebih baik Mama bilang bila Padang butuh uang sekolah, jadi mungkin ada bantuan itu ada. Ya, saya mau berobat jadi butuh biaya berobat itu ada. Tetapi bukan proyek. Proyek itu sendiri lagi. Yang kedua, orang yang kerja itu harus dievaluasi setiap tahun. Karena dia harus tumbuh. Dari kelas ini tumbuh. Mudah-mudahan ke depan dia bisa masuk di LNG tangguh. Dia bisa kerja-kerja yang besar. Maka perlu dievaluasi. Tapi tentunya ini tidak menutup keinginan atau katakanlah hari ini antusias yang besar dari masyarakat untuk masuk ke dunia kerja ini. Kalau memang belum mampu, mungkin bermitra Bapak Bupati. Mungkin dapat kerjanya si A, tapi ada komponen pekerjaan yang dikerjakan oleh yang baru-baru. Nanti kalau sudah sampai matang, barulah kemudian kerja sendiri. Ya, ini yang barangkali perlu saya sampaikan kepada kita semua lah. Semua termasuk pimpinan OPD yang ada di sini, kita berikan perhatian, tetapi ada di punya langkah-langkah ini. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan dan saya kembalikan kepada pembawa. Bupati kalau mau, baik, saya kembalikan wawancara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Penjabat Gubernur dan KPK Apresiasi tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, kami masih membuka satu sesi lagi dan tapi kami hanya khususkan kepada dua penanya mengingat waktu hari ini hari Jumat dan Bapak Penjabat Gubernur harus melakukan sholat Jumat. Kami persilakan untuk dua orang penanya untuk menanyakan apa yang hendak ditanyakan. Kami persilakan. Silakan Bapak yang baju biru. Ada satu lagi. Kami persilakan untuk umum.
Nama saya Benar Lilian. Saya Bapak Gubernur. Pada hari ini Bapak bisa berhubung pertama ke Raksasa. Saya kita cuma Bapak. Kemudian selama kita juga sudah kita datang bagi yang sekarang. Sebenarnya kita datang bukan masyarakat. Kami datang Bogor, tidak, ini datang untuk masyarakat. Masyarakat Tasik, dan Kabupaten Demak. Yang pertama, kita menyangkut inisiatif nama Tuhan di Aceh. Jadi kalau bisa, Bapak Gubernur, seperti hari-hari raya ini, Bapak Gubernur bisa membantu dana untuk hari-hari raya untuk kami di Aceh. Nama Tuhan di Aceh. Karena kami sudah pemerintah dan pemerintah kecil bertambah. Jadi kalau bisa hari-hari raya Bapak Gubernur aku saat ini karena sekarang Bapak Gubernur ini perlu saya sampaikan. Yang kedua, menyangkut proyek kita untuk membuka seperti Bapak bahwa menyangkut proyek ini orang berpikir ini apa tapi yang sudah kasih pendidikan atau cuma cerita kepada dari masa Tuhan sudah ada kamu dari sendiri apa kita tahu di tempat lain terus untuk aku ke depan aku punya kepala tidak kalau tidak akan bersaksi kan membantu sudah kita motor itu orang itu orang orang sudah bawa pulang di mana ini satu aku pulang kemarin terus aku dapat tangan aku bisa sampaikan kenapa saya sampai sebenarnya sebenarnya motoran itu sama dari ini tapi saya waktu kembali membaca. Silakan penanya berikut. Ya, baik, shalom. Selamat siang. Nama saya Pendeta Yudanus Sayuri dari basis Transiki. Baik, pertama-tama kami mengapresiasi arahan dari pejabat gubernur dan Kabupaten yang begitu luar biasa bagi kami sekalian, sehingga kami telah mengerti apa maksud daripada bapak-bapak sekalian untuk memajukan daerah ini. Kami dari sebagian keagamaan, kami mau sampaikan bahwa yang pertama, kami mendukung penuh semua pembangunan bahkan rencana program daripada pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi yang diinginkan dari kami di masyarakat. Kami mendukung pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari nanti. Kami mendukung dengan penuh dan kami sudah sosialisasikan ke semua umat, baik ya umat untuk dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kamtipmas yang ada. Yang berikut adalah ya sebagai pejabat gubernur, kami juga mau sampaikan bahwa di dalam pembangunan kami juga ada punya pembangunan baik dengan gereja maupun kantor-kantor keagamaan yang kami bangun. Terutama kami di Transiki ada membangun pembangunan kantor basis, dan juga kami sampaikan bahwa kami laporkan bahwa di daerah Pomiwarin ada tempat yang sampai sudah 4 tahun pembangunan gereja ini sudah diletakkan batu dan sudah dikasih. Tapi sampai dengan hari ini belum dilanjutkan itu program daripada provinsi di gereja
DKI Yesus sama Markus Sopo. Wilayah kami terhitung wilayah nomor wilayah 3. Ya. Ya, terus yang berikut adalah seluruh kami semua tetap merespon semua program daripada pemerintah. Yang berikut adalah dan pada tahun 2025 itu ada rakyat Sinode GKI di Margasatwa. Jadi di masa Sansiki terutama di Maluku Selatan kami mohon dukungan daripada semua pihak, baik pemerintah ya, kami semua. Jadi ini untuk mengumpulkan atau mempersatukan kami semua baik denominasi gereja maupun denominasi agama yang ada di Kabupaten ini supaya kami semua akan mendukung kegiatan gereja DKI yang dimaksud. Sehingga pada ke depan kita semua apapun yang di dalam keagamaan maupun baik di dalam gereja kami semua akan mendukung sepenuhnya. Kami sudah mencoba untuk dapat merekrut atau menghimpunkan kami sekalian untuk dapat bersatu dalam kegiatan-kegiatan baik gereja maupun kegiatan keagamaan yang ada. Jadi demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Waktu kami kembali. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah pada dua orang penanya. Kami langsung berikan waktu ini kepada Bapak Penjabat Gubernur untuk langsung menjawab pertanyaan dari para penanya. Iya, baik. Saya mulai dari yang terakhir ini. Terima kasih ya Bapak Pendeta sudah tentunya bersama-sama dengan jemaat dan tentunya menciptakan kondisi yang aman dan punya komitmen untuk pemilu yang akan datang ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Tepuk tangan untuk Kota. Kemudian yang kedua soal pembangunan tempat ibadah, ya kami sedang juga menginventarisir ini dan ini menjadi penjelasan buat kita semua. Memang setelah Papua Barat Daya itu pisah dengan kita, itu dong bagi uang itu bagi dengan saja begitu. Jadi memang ya kalau pernah merasakan pada waktu yang lalu itu bisa bantu dengan angka-angka yang besar, hari ini memang kita harus bikin perut kecil. Saya perut ini mau kasih kecil lagi. Kenapa? Karena memang kondisi keuangan kita sudah semakin kecil. Ini anggap aja Papua Barat itu mulai dari nol lagi. Ya, dari nol lagi. Kalau dulu sudah naik sampai ke tingkat yang sudah ini, kembali lagi ke tingkat nol. Oleh karena itu perhatian tetap kita berikan, cuma mungkin jumlahnya yang mungkin tidak sebesar yang lalu. Apa yang Pak Pendeta tadi sampaikan, kami mencatatnya dan mudah-mudahan pasti ada bantuan sedikit. Ya, tepuk tangan untuk. Dan kita kalau Ben, tolong pas, kita tolong dicatat ini. Ya, yang jelas nanti ada sedikit, saya tadi sebut dia punya angka, karena nanti salah. Hari Jumat lagi, di Pak Pendeta lagi, baru nanti saya bicara lagi nanti, wah ini pagi ini sudah, ini baru tentunya salah sama. Jadi yang jelas nanti ada sedikit kita bantu, dicatat, tapi mungkin gambarannya tidak seperti yang lalu-lalu yang wah begitu. Yang jelas kami berharap yang batu pertama itu harus ada batu kedua, batu ketiga, sampai dengan batu penjuru kan? Lagi ada batu penjuru. Jangan sampai batu pertama baru stop gitu. Baik itu dari Pak Pendeta. Kemudian apa yang pertama yang kaitannya dengan insentif ini memang kita sudah ya pemerintahan ini kan berjenjang, mana yang provinsi bertanggung jawab, mana yang kabupaten punya tanggung jawab. Tapi semua juga berada pada posisi
keuangan. Jadi tentunya nanti di Banten yang Pak Bupati bagaimana kira-kira untuk kemudian menyangkut apa yang tadi disampaikan. Saya juga di provinsi ini sudah mulai juga, ya, mulai masuk juga. Ini kita sedang berpikir bagaimana ini. Ini dari sak muka kah, sak belakang kah, ya, atau sak ke atas kah. Lama-lama tidak sak dan pakai kepala saja, karena sudah tidak ada lagi. Ya, dan selanjutnya kita semua mari bersama-sama kita berdoa pada Tuhan agar mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik. Ya, karena sak belakang itu tidak ada, sak muka juga sudah tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian menyangkut proyek, saya sependapat ini juga menjadi perhatian kami. Kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten, yang jelas harus turun lapor Pak Bupati, lapor Pak Kepala Distrik. Kemudian juga kita berharap melibatkan orang-orang kampung di situ, ya. Lebih bagus lagi kalau kegiatannya itu adalah rekanan-rekanan setempat. Ya, rekan-rekan setempat. Memang kalau soal pekerjaan ini ada kelasnya. Kalau kemudian yang angkanya besar, apa infrastruktur menggunakan alat-alat yang besar, kemudian harus butuh tenaga ahli dan sebagainya, itu lelangnya dalam terbuka. Jadi bisa yang terjadi untuk orang dari Jakarta, dari tempat lain yang kemudian dapat pekerjaan. Tetapi mungkin yang sedang-sedang saja, yang bisa kemudian ini dikerjakan oleh orang-orang setempat. Tetapi tentunya juga punya klasifikasi yang memenuhi syarat. Kami berharap siapapun yang bekerja bisa melibatkan keluarga atau masyarakat di sini. Ya, ada komponen kegiatan yang bisa diberikan kepada mereka. Bahan-bahannya kalau bisa dari situ, pasirnya, batunya, supaya mereka ada aktivitas. Itu harapannya seperti itu. Dan saya masih akan berikan petunjuk kepada seluruh pimpinan OPD untuk memperhatikan ini. Biasanya juga dari provinsi itu terlalu lapor-lapor juga, ya ya mungkin bupati terlalu mungkin sibuk kepala dinas yang berhubungan dengan tugasnya. Kemudian turun di lokasi di kecamatan, di distrik, harus juga menyapa orang-orang yang ada di sana. Lebih bagus juga harus ikut-ikutkan juga gereja yang ada di situ. Ya, tokoh adat, tokoh masyarakat ikut bersama-sama supaya semua itu bisa berjalan aman dan lancar. Saya kira itu yang tadi yang kedua, ya. Itu saja barangkali ya Pak Bapak ya. Yang ketiga, ya saya kira itu jawabannya. Yang lain-lain nanti selesaikan secara adat saja. Nanti Bapak dengan Pak Bupati atau nanti Bapak sampaikan secara adat saja. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas masukan dan perhatiannya. Saya selanjutnya serahkan kepada pembawa acara. Salam sejahtera untuk kalian. Terima kasih kepada Bapak Pejabat Gubernur yang telah menjawab sekaligus memberikan arahan dan masukan serta semua yang akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Kiranya diskusi di siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita berikan apresiasi, tepuk tangan bagi kita semua.